Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Majarnya Karisma Yanka selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul yaitu analisis laporan realisasi anggaran, rasio kemandirian, dan rasio efektivitas terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2020. Kami yang beranggotakan yaitu pertama ada Ajeng Talia Putri, kedua Davi Alfarizi, dan ketiga Selen Raini. Untuk latar belakang di sini akan dibahas oleh saudara Davi Alfarizi, dipersilakan. Selen Raini yang Yang pertama itu ada latar belakang. Laporan realisasi anggaran atau LRA menyajikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif, serta bagaimana proses penyerapan anggaran dilakukan. Terdapat permasalahan yang umum ditemukan dalam LRA dan LKPD yang berakibat pada akuntabilitas seperti terjadinya sisa anggaran yang tidak terpakai secara signifikan, menunjukkan potensi inefisiensi dan kurangnya perencanaan yang matang. Lalu sisa lebih perhitungan anggaran yang tinggi menunjukkan realisasi anggaran yang rendah dan berpotensi menghambat pencapaian program dan kegiatan. Serta adanya revisi anggaran tanpa alasan jelas dapat menimbulkan inkonsistensi dan pertanyaan terkait akuntabilitas penggunaan dana. Slide selanjutnya ada rasio kemandirian pemerintah daerah menggambarkan seberapa bergantung daerah terhadap dana eksternal. Tingkat rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih bergantung pada bantuan dari sumber eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi rasio, semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama PAD. Dalam LKPD DKI Jakarta masih terdapat ketergantungan dari dana eksternal seperti pemerintahan pusat atau provinsi. Pentingnya akuntabilitas laporan keuangan untuk memastikan penggunaan dana yang efisien. Selanjutnya, rasio efektivitas dapat menunjukkan seberapa berhasil Pemda mencapai target pendapatan. Rasio efektivitas juga menggambarkan bagaimana output program berdampak pada tujuan program. Semakin besar kontribusi output terhadap perencanaan, tujuan, dan sasaran yang ditentukan, semakin efektif proses kerja pemerintah. Di Indonesia terdapat permasalahan antara efektivitas terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPS atau ikhtisar hasil pemeriksaan semester. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan 9,261 temuan masalah senilai 18,19 triliun, termasuk salah satu terdapat 57 atau 0,4% mengenai permasalahan terhadap ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selanjutnya, pemerintah DKI Jakarta memiliki komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dari mudahnya mendapatkan informasi terhadap LKPD dan data keuangan lainnya yang tersedia melalui web resmi yang disediakan. Selain itu, skala ekonomi dan kompleksitas kegiatan yang jauh lebih besar menjadikan LKPD DKI Jakarta lebih kaya informasi dan kompleks, sehingga memungkinkan dalam analisis pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, karya ilmiah ini dibuat untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, rasio kemandirian,
dan rasio efektivitas terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk selanjutnya yaitu ada dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh laporan realisasi anggaran terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan analisis varian jumlah. Lalu kedua, bagaimana pengaruh dari rasio kemandirian terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lalu ketiga, yaitu bagaimana pengaruh dari rasio efektivitas terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh laporan realisasi anggaran terhadap akuntabilitas APBD DKI Jakarta dengan analisis varian belanja. Lalu kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio kemandirian terhadap akuntabilitas APBD DKI Jakarta. Dan ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio efektivitas terhadap APBD DKI Jakarta. Lalu selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai refleksi dari rujukan topik yang relevan dipertimbangkan kalau lainnya ingin lanjut penelitian berlanjut. Lalu kedua, memberikan informasi mengenai akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kepada pengenalan masyarakat dan dan peneliti. Lalu ketiga, untuk memberikan kontribusi teoritis dalam upaya pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik khususnya akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertama ada laporan realisasi anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2000, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menunjukkan informasi mengenai realisasi pendapatan, surplus atau defisit, pembiayaan, belanja transfer, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Lalu yang kedua ada rasio kemandirian. Menurut hal ini, rasio kemandirian adalah kemampuan daerah untuk membiayai sendiri operasi pemerintahnya seperti pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang telah diperlukan. Perbandingan antara PAD atau pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah menunjukkan kemandirian keuangan daerah. Berikut ini adalah tabel mengenai rasio kemandirian dengan pola hubungan keuangan pemerintah. Yang pertama ada kemampuan keuangan rendah sekali dengan rasio kemandirian 0-25% dengan pola hubungan instruktif. Lalu yang kedua ada kemampuan keuangan rendah dengan rasio kemandirian lebih dari 25-50% dengan pola hubungan konsultatif. Yang ketiga ada kemampuan keuangan sedang dengan rasio kemandirian lebih dari 50-75% dengan pola hubungan partisipatif. Yang terakhir ada kemampuan keuangan tinggi dengan rasio kemandirian lebih dari 75-100% dengan pola hubungan delegatif. Lalu selanjutnya ada rasio efektivitas yang menyatakan bahwa rasio efektivitas yaitu menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi rencana pengeluaran pendanaan yang telah ditetapkan. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi PAD atau pendapatan asli daerah dan anggaran pemerintah daerah dianggap efektif jika rasionya setidaknya 100%. Berikut ini adalah tabel kriteria rasio efektivitas menurut Departemen Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri pada nomor 690.900.327. Yaitu yang pertama dengan persentase keefektifan lebih dari 100% dengan kriteria sangat efektif,
Yang kedua adalah 90-100% dengan kriteria efektif. Persentase keefektifan 80-90% dengan kriteria cukup efektif. Yang keempat ada presentasi keefektifan 60-80% dengan kriteria kurang efektif. Yang terakhir ada kurang dari 60% dengan kriteria tidak efektif. Selanjutnya itu ada akuntabilitas. Menurut Margasmo tahun 2010, akuntabilitas merupakan sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan entitas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui penggunaan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Yang kedua ada laporan keuangan. Menurut Baridwan Zaki tahun 2008, laporan keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan akuntansi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Kitman tahun 2012, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu entitas selama periode akuntansi tertentu. Untuk selanjutnya itu ada metode penelitiannya. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif adalah sifat spesifik yang digunakan dalam analisis, yaitu menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang dapat diterima untuk umum atau generalisasi. Lalu ada kuantitatif adalah penelitian dalam bentuk dengan memperoleh data dalam berbentuk angka atau data kualitatif dalam berbentuk angka. Lalu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta yang diperoleh dari situs PPPID DKI Jakarta. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada analisis ini adalah dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari buku, jurnal, ataupun sumber pustaka lainnya, yang kemudian akan diolah kembali. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis varian belanja. Analisis anggaran adalah perbedaan antara pengeluaran aktual dan yang anggaran. Analisis varian cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti dalam Mahmudi tahun 2010 halaman 157. Peraturan belanja daerah mengatur bahwa anggaran merupakan batas maksimum pengeluaran yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sehingga kinerja pemerintah daerah dianggap baik apabila pengeluaran tidak melebihi anggaran. Yang kedua ada rasio kemandirian, yaitu keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu pendapatan asli daerah dibagi dengan pendapatan transfer dikali 100%. Dan ada rasio efektivitas. Keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu realisasi pendapatan asli daerah dibagi dengan anggaran pendapatan asli daerah dikali 100% dalam Hadinata atau tahun 2024. Lalu di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis varian belanja. Di sini ada tabel laporan realisasi anggaran dengan menggunakan analisis varian belanja.
Pada tahun 2020 anggarannya sebesar 58 triliun dengan realisasi anggaran 51 triliun. Selisihnya yaitu 6 triliun dengan presentasinya 88 triliun. Ini dari realisasi anggaran dibagi dengan anggaran dikali 100%. Untuk tahun 2021 dengan anggaran 69 triliun dan dengan realisasi anggaran 61 triliun, selisihnya 8 triliun, presentasi yang didapatkan yaitu 7,97%. Untuk tahun 2022, yaitu ada anggarannya 76 triliun dengan realisasi anggarannya 64 triliun, selisihnya adalah 12 triliun dengan presentasi 80,17%. Dari data analisis varian belanja di atas menunjukkan bahwa terdapat penghematan anggaran di setiap tahun. Pada tahun 2022 selisihnya paling besar yaitu sebesar 12 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 selisih anggaran itu sebesar 6 triliun. Selain itu presentase realisasi anggaran juga mengalami perubahan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 memiliki presentase sebesar 8,28% lebih besar dibandingkan tahun 2022 dengan presentase sebesar 84,17%. Hal ini menunjukkan bahwa di setiap tahunnya dan pemerintah daerah memiliki kesulitan dalam mengelola anggaran. Umum, akuntabilitas laporan keuangan sudah menunjukkan tren yang positif dari tahun 2020 tahun 2022. Lalu untuk terus meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola anggaran. Selanjutnya rasio kemandirian, yaitu rincian pendapatan transfer, PAD, pendapatan asli daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah DKI Jakarta 2020 sampai 2022. Yang pertama itu pendapatan transfer tahun 2020 16 triliun, pendapatan asli daerahnya 37 triliun, rasio kemandirian 220,57%, pola hubungannya delegatif. Pada tahun 2021 pendapatan transfernya 22 triliun, pendapatan asli daerahnya 41 triliun, rasio kemandiriannya 183,50%. Pola hubungannya delegatif. Pada tahun 2022 pendapatan transfer 18 triliun, pendapatan asli daerahnya 45 triliun, rasio kemandiriannya 241,81 triliun, pola hubungannya delegatif. Pada tahun 2020, rasio kemandirian memperoleh hasil dengan persentase sebesar 220,57%, menunjukkan kemampuan keuangan yang tinggi dengan pola hubungan delegatif. Hal ini berarti yang mampu membiayai sendiri kegiatan dengan baik dan tidak bergantung pada pihak lain. Pada tahun 2021, rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 183,50%, meskipun masih tergolong dalam kategori tinggi, namun penurunan ini menunjukkan potensi melemahnya akuntabilitas laporan keuangan. Lalu pada tahun 2022, rasio kemandirian meningkat menjadi 241,81%. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan kemampuan keuangan entitas dan memperkuat akuntabilitas. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan kemampuan keuangan entitas dan memperkuat akuntabilitasnya. Secara keseluruhan, rasio kemandirian perusahaan menunjukkan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa entitas semakin mandiri dan mampu mempertanggungjawabkan sumber dayanya secara lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan lainnya dan membuat laporan keuangan lebih akuntabel.
Lalu hasil penelitian selanjutnya ada rasio efektivitas. Di sini ada tabel mengenai rincian realisasi PAD, anggaran PAD, dan rasio efektivitas keuangan daerah DKI Jakarta. Untuk tahun 2020, realisasi PAD-nya itu sebesar 37 triliun dan anggarannya itu 38 triliun. Rasio efektivitasnya itu 98,24% yang didapat dari realisasi PAD dibagi dengan anggaran PAD dikali 100% dengan kriteria yang itu efektif. Lalu pada tahun 2021 realisasi PAD-nya itu sebesar 41 triliun dan anggaran PAD-nya sebesar 45 triliun. Rasio efektivitasnya itu sebesar 92,0,9%. Dengan kriteria itu efektif. Lalu tahun 2022 realisasi PAD-nya itu 45 triliun, anggaran pendapatan asli daerahnya itu 55 triliun, dan rasio efektivitasnya itu 81,94%. Dengan kriteria itu cukup efektif. Pada tahun 2020, rasio efektivitas mencapai 98,24% yang menunjukkan bahwa aktivitas sangat efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan akuntabilitas laporan keuangan yang tinggi dengan informasi keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan. Lalu pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, tetapi masih tergolong efektif dengan persentase sebesar 92,09%. Hal ini menunjukkan bahwa entitas masih cukup baik dalam mencapai targetnya dan akuntabilitas laporan keuangan masih terjaga dengan baik. Tapi pada tahun 2022, rasio efektivitas ini mengalami penurunan yang lebih signifikan, yaitu mencapai 81,94%. Penurunan ini dikategorikan sebagai cukup efektif, meskipun masih tergolong efektif, namun perlu diperhatikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab penurunan ini dan mengambil langkah-langkah korektif untuk meningkatkan kembali rasio efektivitas di masa yang mendatang. Lalu dari kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan publik secara akuntabel sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti sisa anggaran tidak terpakai secara optimal dan ketergantungan pada dana eksternal, DKI Jakarta menunjukkan komitmen pada transparansi dengan mudahnya akses terhadap laporan keuangan melalui platform resmi. Analisis varian belanja menunjukkan adanya potensi penghematan anggaran, meskipun masih ada tantangan dalam pengelolaan anggaran yang perlu diperbaiki. Meskipun ada penurunan dalam rasio kemandirian dan rasio efektivitas dari tahun 2020 hingga 2022, DKI Jakarta menunjukkan tren positif dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebih sekian. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.